Hasil daripada video kali ini yaitu membahas tentang tag multimedia, tag audio dan juga video, bagaimana menampilkan video dan juga audio di halaman web. Oke, ini ada video internal yang ditampilkan di halaman web dengan kontrol, dan juga ini untuk audio yang ditampilkan di halaman web. Begitupun video yang dari link eksternal. Selamat berjumpa kembali di channel Andriat Video. Masih tentang pembelajaran HTML. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tag untuk multimedia dalam sebuah halaman web. Seperti yang sudah banyak diketahui bahwa perkembangan daripada halaman web sampai dengan saat ini, halaman web itu isinya bukan hanya teks dan juga gambar saja, tapi sudah dilengkapi ataupun bisa menampilkan yang namanya audio, bahkan video. Bahkan banyak lagi sekarang booming, yaitu halaman-halaman web penyedia jasa film ataupun yang lainnya yang menampilkan sebuah video. Nah, contoh yang lain lagi misalnya adalah dalam sebuah halaman web, contoh dalam sebuah website, selain tadi video yang diupload dari media internal, ada juga yang video yang diupload dari media eksternal. Contohnya misalnya adalah dari YouTube seperti ini. Nah, berarti sebuah halaman web sudah bisa menampilkan multimedia berupa video yang dari link eksternal, yaitu dari websitenya ataupun YouTube. Bahkan di Facebook pun sekarang sudah banyak dilihat, Facebook bisa menampilkan video dan juga audio. Oke, baik, langsung saja. Untuk tag multimedia, saya awali dengan yang namanya tag video. Untuk tag video, di sini yang perlu diperhatikan, saya di sini sudah menyiapkan satu file dengan nama yaitu multimedia. Saya simpan di folder script HTML. Nah, filenya adalah multimedia.html. Ya. Lalu yang selanjutnya untuk media filenya, saya sudah siapkan juga di folder script HTML, yaitu lalu masuk lagi ke dalamnya ada folder media. Saya sudah siapkan video, satu buah video dan juga satu buah MP3 ataupun file audio. Jadi di sini di folder media saya sudah siapkan satu file video dan juga satu file audio. Oke, bisa dilihat juga di text editor bahwa video ini ada di sini, namanya adalah part1.mp4 dan juga mp3-nya sabian.mp3. Oke. Yang selanjutnya untuk pemanggilan ataupun membuat sebuah video, kita akan menggunakan tag-nya yaitu tag video. Tuliskan seperti ini. Tag video. Lalu di dalamnya nanti ada sebuah elemen untuk memanggil source daripada video tersebut. Nah, untuk source-nya sendiri, nah itu dengan elemen source, nanti di dalamnya ada atributnya yaitu src, sumber source-nya dari mana, dan juga type ataupun tipe filenya itu apa. Nah, tadi untuk video namanya part1.mp4, ataupun kalau misalnya belum yakin untuk mengetahui format ataupun tipe filenya, tinggal klik kanan di file videonya, lalu pilih properties, lalu klik di Windows detailnya. Di details nanti ada ini item type-nya adalah MP4 file. Nah, berarti formatnya adalah MP4. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah search. Nah,
nama filenya adalah part1.mp4. Seperti ini. Tapi file part1 ini ada di foldernya media. Ya, jadi dari script HTML masuk lagi ke folder media. Nah, berarti di sini tambahkan lagi media garis miring lalu nama filenya seperti ini. Nah, lalu untuk type-nya ya berarti type-nya adalah video garis miring. Tadi udah kita tahu tipe filenya adalah MP4. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal simpan. Oke, ini kita cek di web browsernya apakah sudah berhasil. Nah, kita lihat web browsernya. Nah, ini sudah ada penampakannya seperti ini. Tapi di sini belum ada bagaimana untuk control play-nya dan yang lainnya. Nah, berarti di sini tinggal ditambahkan lagi di yang namanya tag video. Itu ada lagi atribut umum yang sering digunakan ataupun yang wajib digunakan. Yang pertama adalah untuk kontrol ataupun menjalankan video tersebut. Ada dua pilihan. Yang pertama adalah controls seperti ini ataupun bisa menggunakan auto play seperti ini. Kalau kontrol seperti ini berarti nanti di file videonya itu akan ada controls untuk videonya berupa play, pause, dan juga volume. Tetapi kalau untuk autoplay, nah itu atribut untuk memulai video secara otomatis. Ya, jadi ketika dibuka halaman webnya berarti video langsung berjalan. Nah, kita coba dulu yang untuk controls. Video controls. Lalu tadi juga untuk controls, tadi juga kita lihat di halaman webnya ini terlalu besar videonya. Di tag video juga ada atribut untuk mengatur ukuran daripada video tersebut, yaitu menggunakan wide dan juga menggunakan adalah height. Gitu, ya. Jadi biar tidak terlalu besar ketika nanti ditampilkan di sebuah halaman web. Nah, saya setting di sini untuk wide-nya adalah ukuran yang paling kecil relatif 320 kali 240 pixel. Seperti ini. Oke. Ya. Nah, sini. Berarti ini halaman web sudah bisa menampilkan informasi berupa multimedia yaitu video. Nah, di sini tadi untuk wide-nya 320 pixel. Kita lihat. 320 pixel kali 240. Dan juga ada yaitu atribut controls. Menambahkan controls play, waktu, video, lalu suara, lalu juga untuk format full screen, dan juga untuk format ini yang lainnya. Seperti ini. Nah, ini yang sudah dimunculkan berupa video di halaman web browser. Lalu ini juga sudah benar, sudah source-nya sudah benar. Lalu kita coba untuk di-playkan saja. Ini sudah play, berarti untuk menampilkan video ke dalam sebuah halaman web tidak berhasil. Oke. Selanjutnya ada lagi tadi, yaitu selain control berupa autoplay. Autoplay seperti ini. Berarti atributnya bisa ditambahkan yaitu autoplay. Oke. Yang selanjutnya di dalam tag video ini juga kita bisa menampilkan source videonya itu lebih dari satu. Jadi kalau yang tadi saya untuk file videonya itu hanya ada satu format, satu source, yaitu formatnya MP4. Bisa juga ditambahkan
dengan satu video yang sama tapi formatnya berbeda. Misalnya adalah dengan format OGG gitu. Nah, itu juga bisa ditambahkan di sini. Nanti tinggal ditambahkan saja sort di bawahnya yaitu dengan type-nya OGG. Itu digunakan buat apa? Jadi sort di sini memiliki kelebihannya untuk menentukan file video ataupun audio yang dapat dijalankan di browser. Nanti browsernya yang sebagai interpreter yang akan memilih. Dia akan menjalankan yang format MP4 ataukah format OGG. Seperti itu. Lalu di tag video pun kita bisa tambahkan di sini. Saya tambahkan di sebelah sini. Yaitu misalnya ketika video itu ada kesalahan. Hampir sama seperti yang di image. Kalau misalnya kita salah memasukkan source-nya. Nah, di sini kita ditambahkan misalnya tambahkan misalnya ini adalah video untuk part 1. Ataupun misalnya ketika ininya sudah benar, ininya sudah betul, tetapi web browsernya itu masih menggunakan web browser yang lama. Nah, berarti video tersebut itu tidak bisa diputar di web browser yang lama karena tidak bisa mendukung daripada HTML5 ataupun Flash-nya itu sendiri. Nah, misalnya adalah browser tidak support. Oke, saya misalnya salahkan seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya ini, nah ini kalau misalnya ada kesalahan dari yang namanya source daripada file videonya. Tapi kalau misalnya dijalankan di browser yang sangat lambat ataupun yang sangat lama ataupun koneksi internetnya lambat, nah berarti nanti akan muncul tulisan bahwa browser itu tidak support. Oke, itu untuk yang namanya video ataupun tag video yang ada pada HTML. Yang selanjutnya saya akan membahas juga yaitu yang namanya tag audio. Untuk tag audio pun itu hampir sama dengan yang tag video, kita tinggal panggil saja di sini adalah audio seperti ini. Lalu sama tinggal memasukkan yaitu source daripada file audionya. Nah, tadi kita sudah punya file audionya, kalau tidak salah formatnya adalah MP3. Namanya adalah Sabian. Oke, berarti di sini tinggal masukkan saja yaitu media. Media ini dari nama folder ya. Media dari nama folder karena file MP3 ada di folder media. Media lalu di sini sabian.mp3. Lalu selanjutnya tinggal masukkan type-nya yaitu berupa audio. Formatnya adalah MP3 seperti ini. Lalu selanjutnya kita tinggal tambahkan saja di sini atribut tambahannya adalah controls untuk audio seperti ini. Sudah kita simpan lalu kita coba jalankan di sini. Oke. Nanti yang di atas di sini sudah berhasil. Ini video, yang ini adalah file audio. Kita coba cek jalankan. Oke. Oke, berarti untuk audio pun sudah berhasil. Berarti kita sudah bisa untuk memasukkan file video dan juga file audio ke dalam sebuah halaman web. File video dan audio ini adalah dari video dan audio internal. Artinya bahwa itu dari halaman web kita ataupun data kita. Lalu bagaimana kalau misalnya mengambil data dari eksternal videonya ataupun audionya? Oke, contohnya adalah mengambil data videonya dari eksternal yaitu dari YouTube. Contoh misalnya dari channelnya Andriat Rio. Oke.
Misalnya yang ini. Oke. Nah, untuk membuat link, untuk menampilkan video yang diambil dari channel ataupun dari eksternal link. Nah, ini teman-teman tinggal ke bagian bawah, itu ada yang disebut dengan yang namanya bagikan YouTube. Di YouTube tinggal klik bagikan. Nah, nanti di sini ada yang namanya sematkan. Tinggal klik tombol sematkan, maka dia akan muncul di sini. Nah, ini adalah kode HTML yang bisa kita copy pastekan di halaman web kita. Bisa mulai dari 014 ataupun semuanya dari awal. Bisa tampilkan kontrol pemutar ataupun tidak, ataupun aktifkan mode privasi yang diinginkan, yang ditingkatkan. Nah, berarti teman-teman tinggal salin saja frame yang ini dari YouTube. Udah, kalau sudah seperti itu, tinggal masuk ke sini. Misalnya di sini saya tambahkan lagi. Oke, ini adalah H3. 4 adalah video dari YouTube. Oke, ini tinggal kita pastekan di sini, pastikan. Nah, ini ukurannya adalah 560. Kita rubah ukuran dari yang tadi 320 kali misalnya 240. Oke. Ya. Nah, ini udah biarkan seperti ini. Tuh, lalu allow full screen. Nah, ini juga sudah muncul seperti ini. Kita save. Kita tinggal coba jalankan hasilnya. Oke. Sudah tampil di halaman web kita. Ini adalah internal, ini dari YouTube dengan kontrol yang berbeda. Nah, berarti ini harus menggunakan bandwidth internet ketika memutarnya, ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembahasan untuk tag multimedia, video, dan juga audio. Kita ketemu lagi di video-video pembahasan yang lainnya. Terima kasih.